Halo, selamat siang pemirsa. Komisi Pemilihan Umum akhirnya menetapkan format baru untuk debat Capres-Cawapres. Apakah format baru ini memuaskan untuk para tim sukses calon? Informasi ini beserta kabar menarik lainnya akan kami hadirkan 1 jam ke depan bersama saya, Sira Safira. Inilah kabar pemilu. Kami kabarkan, Anda putuskan. Pemirsa, debat Capres-Cawapres akan berlangsung sebanyak 5 kali dengan format 3 kali Capres dan 2 kali untuk Cawapres. Kesepakatan ini dilakukan setelah KPU menggelar rapat bersama perwakilan tim pemenangan Capres-Cawapres. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menggelar rapat dengan tim pemenangan Capres-Cawapres. Dalam rapat ini, ada 5 poin pembahasan yang telah disepakati oleh perwakilan tim Capres-Cawapres dalam menentukan format debat Capres-Cawapres. Menurut Ketua KPU Hashim Asyari, debat Capres-Cawapres akan berlangsung sebanyak 5 kali dengan format 3 kali Capres dan 2 kali untuk Cawapres. Porsinya ya, yang pertama adalah presiden, Cawapres, calon presiden, Capres. Yang kedua adalah calon wakil presiden atau Cawapres. Yang ketiga adalah Capres, yang keempat Cawapres, kemudian yang kelima adalah Capres. Demikian. Tidak ada pembagian kursi. Didampingi atau sendiri-sendiri, Pak? Intinya hadir, ya, pasangan calon hadir. Kemudian soal nanti tampilnya didampingi atau tidak, nanti kita bicarakan bagaimana. Tetapi ini yang bicara boleh dikatakan sepenuhnya, kalau debat Capres ya sepenuhnya Capres, kalau Cawapres ya sepenuhnya Cawapres. KPU juga telah menyiapkan nama panelis dan moderator untuk masing-masing tema debat. Meski begitu, KPU mempersilahkan masing-masing pasangan untuk mengusulkan nama panelis yang dapat disampaikan sebelum 8 Desember mendatang. Sementara itu, kuota undangan yang hadir dari masing-masing pasangan Capres-Cawapres dibatasi sebanyak 50 orang. Dari Jakarta, Agam Rizky, Junaidi Saifuddin, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan tim sukses Capres-Cawapres sudah menyepakati mengenai format debat Capres-Cawapres. TPN Ganjar Mahfud menerima format debat yang akan diputuskan oleh KPU. Sementara itu, TKN Prabowo dan Timnas Amin akan menggelar nonton bareng debat Capres-Cawapres. Komisi Pemilihan Umum KPU sudah menjadwalkan akan mengadakan debat Capres dan Cawapres mulai 12 Desember mendatang. Format debat pun sudah disepakati KPU bersama tim sukses 3 pasangan Capres-Cawapres. Debat akan dilakukan 5 tahap, 3 tahap untuk calon presiden dan 2 tahap untuk calon wakil presiden. Tim pemenangan pasangan Ganjar Mahfud menerima keputusan KPU mengenai format debat yang akan dilakukan. Menghargai apapun yang diputuskan oleh KPU, jadi kami akan mengikuti apapun yang nantinya KPU sudah putuskan. Itu aja yang kami akan lakukan, ya. Sementara itu, tim kampanye Prabowo Gibran dan Timnas Amin akan menggelar nonton bareng yang diselenggarakan di setiap daerah di tanah air. Untuk melakukan nonton bareng, karena tidak mungkin semuanya harus nonton secara live di arena karena hanya 50 orang dibatasi yang bisa datang di tempat acara, sehingga saya akan usulkan untuk dilakukan nobar di semua daerah, di semua warung-warung kopi untuk menonton perdebatan calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi kita dari tim Amin ini nanti dalam debat Capres ingin mengadakan nobar untuk semua yang pendukung Amin untuk menonton, sehingga membuat keyakinan, ngajak saudara, tetangga, temannya supaya melihat bagaimana hasil dari debat tersebut. Sehingga seperti Pak Anies selalu mengatakan, rakyat harus diberitahu bagaimana kemampuan calon presiden dan calon wakil presidennya. Nonton bareng debat Capres-Cawapres akan dilakukan mengingat kapasitas atau kuota yang diundang untuk masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres hanya 50 orang.
Selain itu, nonton bareng juga dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jalannya debat Capres-Cawapres. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyhari mengatakan debat calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 menghadirkan setiap pasangan di dalam ruang debat. Namun yang diperbolehkan bicara hanya satu capres atau cawapres yang punya porsi debat tersebut. Hal ini menjadi polemik di masyarakat. Bagaimana pendapat warga soal format debat yang dikeluarkan KPU? Sudah ada reporter Danita yang akan berinteraksi langsung dengan warga. Danita Riyadini, silakan. Sira Safira, betul, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan sejumlah warga. Nah, saya memilih di kampus nih pemirsa, salah satu kampus di Yogyakarta. Mereka ini pemilih pemula, saya akan meminta pertimbangan mereka seandainya nih mereka jadi KPU besok, siapa tahu jadi KPU, kira-kira nih Mas Iqbal dan Mas Lutfi. Seandainya kalau jadi KPU nih, format debat seperti apa sih yang ideal menurut Mas Iqbal? Saat ini kan debat Capres-Cawapres ini lagi diperbincangkan hangat nih. Seperti apa nih kalau dari Mas Iqbal? Oke, saya kira perlu untuk meninjau kembali daripada debat tersebut. Pertama, debat yang ideal adalah debat yang mampu mengulik habis dari gagasan-gagasan para calon. Hal ini perlu untuk penyelenggara menyiapkan mekanisme serigid mungkin, sedalam mungkin, yang nantinya para calon ini memang punya tempat yang terbuka untuk mampu memperlihatkan gagasan-gagasannya tanpa intervensi dari siapapun. Kemudian bisa dikuliti sehabis mungkin oleh masyarakat khususnya atau bagi konstituennya. Yang ketiga adalah itu menjadi ruang demokrasi terbuka yang mana masyarakat benar-benar bisa menyampaikan aspirasi maupun mengkritik habis tanpa ada ketakutan ataupun ancaman intimidasi. Mas Iqbal, kalau tanggapannya mengenai debat capres atau saat ini yang sudah ditetapkan oleh KPU itu seperti apa sih? Satu hal mungkin yang cukup masih mengganjal adalah ketika para calon ini masih tidak dibiarkan sendirian. Karena seharusnya baik secara pasangan, calon ataupun wakilnya itu sendiri perlu untuk punya tempat yang memperlihatkan mereka ini setara secara gagasan. Tidak saling bergantungan, tapi juga menunjukkan kerjasama antar keduanya. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat masih didampingi dan kemudian masih kurang cukup, saya kira kurang bisa menunjukkan wadah tersebut. Terima kasih Mas. Satu lagi nih Mas Lutfi. Kalau dari Mas Lutfi seperti apa nih? Seandainya jadi KPU, formatnya seperti apa sih yang ideal? Oke, kalau misal kita lihat perkembangan keputusan dari KPU, itu kan nanti bakal ada 5 kali debat. Pertama debat capres, debat capres, kedua cawapres, ketiga capres, cawapres, yang terakhir capres. Seharusnya kalau saya menjadi KPU, debat capres 2 kali, debat cawapres 2 kali, dan yang terakhir adalah debat pasangan capres dan cawapres. Kenapa demikian? Karena selain kita harus menilik gagasan yang dimiliki setiap calon, kita juga harus mengetahui bagaimana keselarasan ide dan gagasan yang dimiliki masing-masing pasangan. Tentu itu sangat dibutuhkan untuk bagaimana kedepannya masyarakat Indonesia bisa meyakini bahwasanya pasangan yang dipilih adalah pasangan yang betul-betul selaras dalam ide dan gagasan, kemudian tidak memicu perpecahan di kemudian hari. Gitu. Tanggapannya mengenai format yang saat ini sudah ditetapkan KPU nih? Tentu tadi sudah saya sampaikan tanggapannya, ada sedikit kritisan dari saya bahwasanya perlu adanya debat yang langsung menghadirkan capres dan cawapres untuk menyampaikan bersama gagasan yang dia miliki. Karena apa? Karena dalam pemilihan nanti yang kita pilih adalah langsung satu pasang calon. Langsung satu pasang calon artinya kita milih capres, tentu kita pilih cawapresnya. Bukan kita pilih hanya capresnya terus cawapresnya, misal kita pilih capresnya nomor urut berapa terus cawapresnya pilih nomor urut berapa, kan nggak kayak gitu. Jadi seharusnya KPU bisa menyelenggarakan debat capres cawapres yang mungkin yang kelima itu langsung per pasangan. Nah, sekian. Terima kasih Mas Lutfi dan tadi Mas Iqbal, terima kasih. Nah itu tadi Sira Safira tanggapan dari 2 orang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Riyadini, informasi langsung dari Yogyakarta.
Pemirsa, Caimin dan Mahfud MD beradu gagasan dalam debat menuju pemilu yang diselenggarakan oleh TV One. Kabarnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kabar Pemilu. Pemirsa, dua cawapres yaitu Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD tampil dalam dialog interaktif menuju pemilu yang ditayangkan oleh TV One malam tadi. Dalam dialog yang tidak dihadiri oleh cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, Caimin dan Mahfud banyak berbicara soal anak muda. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD saling adu gagasan dalam dialog bertema mencuri hati kaula muda. Selain tanya jawab antar dua kandidat, para cawapres juga harus menjawab pertanyaan dari panelis. Salah satunya Raffi Ahmad seputar industri kreatif anak muda. Jadi industri kreatif ini bukan sesuatu hal yang kecil. Ini industri kreatif ini adalah sesuatu hal yang intangible. Nah, pertanyaan saya pastinya dari dunia kreatif ini mereka anak-anak muda ini ingin membuat fundamentalnya semakin kuat. Pasti akan membangun ekosistemnya untuk lebih berkembang, untuk pelatihannya lah, perlindungan hukum atas karya-karyanya. Nah, seandainya apabila Allah menakdirkan Caimin menjadi calon wakil presiden ataupun Profesor Mahfud MD menjadi wakil presiden, apa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk anak-anak muda kreatif ini agar mereka lebih semakin mapan? Kita harus bikin kreatif hub. Di situ para kreator, investor, teknologi digabung. Dan di setiap kabupaten kita buat. Supaya apa? Para kreator, para industri kreatif, para investor juga dalam satu kesatuan servis yang tersistem. Ekosistemnya tadi. Yang disebut Raffi ekosistem. Jadi langkah pertama adalah pemerintah harus membangun ekosistem. Mulai dari inovator, kreator, produksi, investasi. Ini satu kesatuan nafas. Lalu membuka pasar kondusif. Termasuk kita kalah jauh dengan Korea karena nggak ada agresivitas pemasaran ke global proses kreatif. Jangan-jangan Raffi ini jago kandang juga gitu. Belum bisa menerobos kehebatan. Tapi Raffi nggak salah. Raffi nggak salah. Yang salah adalah negara tidak membantu secara agresif pemasaran di tingkat global. Konkret kok. Saya menjanjikan sesuatu yang sudah sering dikatakan, gaspol. Satu, kami gas itu artinya kami akan menggandakan anggaran untuk keperluan anak muda. Tapi tidak cukup anggaran digandakan. Yang kedua, sikat korupsi, gandakan siap juga, dan polnya itu poles birokrasi agar tidak korupsi dalam menggunakan anggaran. Itu aja. Tidak hanya itu, dalam dialog interaktif tersebut Caimin dan Mahfud MD juga menyinggung soal kesehatan ibu hamil. Dari 52% pemilih muda itu, tadi sudah disebut-sebut ya, sebagiannya kan adalah ibu-ibu, ya. Nah, ibu-ibu ini yang kemudian menjadi terkenal dalam hari-hari ini adalah ibu-ibu hamil. Ya, jadi perhatian terhadap asupan yang dibutuhkan oleh ibu-ibu hamil. Saya mencatat setidaknya dari sumber Kementerian Kesehatan itu ada 5 yang diperlukan. Kalau boleh, mulai dari Caimin, 3, Prof. Mahfud, kemudian 2 atau 3 lagi boleh lah gitu ya. Jadi supaya sama-sama nih perhatian dari cawapres terhadap ibu-ibu hamil itu seperti apa asupannya gitu. Ya mungkin asam folat dan lain sebagainya lah. Silakan mulai dari Caimin dulu. Ya. Karena bicara kaum muda itu sebetulnya diawali dengan ancaman stunting di level usia dini. Tapi sebetulnya mengatasi stunting yang paling pokok adalah sejak usia kehamilan 0. Begitu diketahui hamil, di situ harusnya negara sebagai perintah untuk melaksanakan persiapan generasi. Tentu banyak yang harus diberikan. Paling tidak asupan gizi. Satu. Yang kedua zat besi. Yang ketiga kesehatan menyeluruh seorang ibu. Mulai dari, jadi kalau kami punya ide
Begitu kami terpilih, seluruh ibu-ibu harus mendapatkan perhatian langsung melalui berbagai unit kegiatan masyarakat di desa dan di kota. Oke. Baik, terima kasih, tepuk tangan dong. Mana ini timnya Amin? Nanti ditanggapi oleh Prof Mahfud, boleh? Tadi yang belum disebut Kak Imen itu kalsium. Oke. Vitamin D. Kemudian asam folat. Asam folat. Iya. Dalam debat yang diselenggarakan oleh TV One itu, Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tidak bisa hadir, meski sudah diberi undangan. Yang terhormat Cawapres Caimin nomor urut 01, kemudian Prof Mahfud, panggilan-panggilan mesranya saja, nomor 3. Saya tetap ya mengirimkan salam buat nomor 2 yang kebetulan tidak sempat hadir. Gibran Rakabuming Raka, mudah-mudahan di lain waktu bisa hadir bersama. Selain menjawab pertanyaan dari panelis, kedua cawapres yang hadir juga menjawab pertanyaan dari perwakilan mahasiswa yang hadir. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, rencana Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI untuk membahas rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) langsung memicu polemik. Sejumlah kalangan mempertanyakan klausul tentang posisi gubernur yang ditunjuk langsung oleh Presiden dan meniadakan pemilihan gubernur. 8 fraksi menyatakan menerima. Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan draft rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau draft RUU DKJ. Setelah disahkan dalam rapat paripurna DPR, selanjutnya RUU DKJ yang berisi 12 bab dan 72 pasal akan dibahas bersama pemerintah. Meski belum memasuki pembahasan, munculnya draft RUU inisiatif DPR ini langsung memicu kontroversi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan pasal 10 ayat 2 yang menyebut gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan dipilih dan diberhentikan oleh Presiden RI. Partai Keadilan Sejahtera menolak rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Bukan cuma waktu yang mepet, tetapi klausul atau pasal yang ada tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Khususnya pasal 10 di mana gubernur dan wakil gubernur diangkat oleh presiden. Kami bisa bersetuju bahwa DKI atau Daerah Khusus Jakarta adalah otonomi satu tingkat. Cuma milih DPR provinsi dan gubernur. Tapi kalau gubernurnya diangkat, berarti itu mengebiri hak demokrasi warga Jakarta. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar mengakui adanya draft RUU tersebut. Namun Muhaimin, Wakil Ketua DPR RI ini optimis bahwa mayoritas fraksi di DPR akan menolak klausul tentang pengangkatan gubernur oleh Presiden. Jadi memang ada draft yang menginginkan Pilkada DKI ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kami menolak total. Kami dan insya Allah mayoritas fraksi akan menolak karena itu terlalu dipaksakan waktunya. Menanggapi draft RUU DKJ, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut seharusnya gubernur dipilih langsung dalam pilkada. Ya, itu kan masih dalam masa pembahasan lah. Iya, ada dugaan bahwa ini akan menguntungkan beberapa orang. Mungkin Mas Gibran tidak tanggapan soal ini. Menguntungkan siapa? Ya, beberapa mungkin kan kemarin asumsinya seperti itu. Enggak, pemilihan langsung aja, ya. Meski belum menjadi keputusan final, rencana dihapusnya pemilihan gubernur dalam draft RUU DKJ dikhawatirkan akan menghilangkan hak pilih warga Jakarta untuk menentukan pemimpinnya. Tim TV One mengabarkan. Adanya wacana gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat atau usulan DPRD menghebohkan masyarakat. Beragam opini pro dan kontra pun bermunculan seiring berjalannya wacana itu ke publik. Apa kira-kira pendapat warga mengenai hal ini? Reporter kami akan berinteraksi langsung dengan warga. Ada Rehana Mezia. Rehana. Ya baik, selamat sore Sila Safira dan juga pemirsa. RUU mengenai daerah
khusus DKJ maksud kami, ini tentunya menuai banyak sekali alasan ataupun banyak sekali menuai pro dan juga kontra di masyarakat. Nah, mengapa demikian pemirsa? Karena ada salah satu RUU yang memang dalam salah satu peraturannya ini mengungkapkan bahwasannya nantinya gubernur dari DKJ ini akan dapat langsung ditunjuk oleh presiden. Nah, ini juga tentunya dinilai dapat mencederai demokrasi dan juga kembali lagi ke Orde Baru yang serba tersentralisasi. Lantas seperti apa Sira dan juga pemirsa pendapat dari masyarakat? Saya akan mengajak Anda langsung untuk melihat bagaimana sih sebetulnya pandangan dari warga asli dari DKI Jakarta. Halo, selamat sore, Mbak, namanya siapa? Halo, saya Wiga. Mbak, nih melihat kan adanya mengenai RUU DKJ yang menyebutkan bahwa Gubernur Jakarta ini dapat ditunjuk langsung oleh Presiden. Bagaimana sih tanggapannya? Kalau menurut saya sih itu mengangkat hak warga DKI itu sebagai warga yang berhak memilih gitu. Jadi menurut saya kurang setuju sih dengan RUU tersebut. Nah, apakah sebagai warga Jakarta merasa nggak sih kalau hak pilihnya ini dapat direnggut gitu dari negara? Menurut saya sih iya, soalnya negara ini kan negara demokrasi di mana warga tuh bebas untuk memilih siapa pemimpinnya yang nantinya akan memimpin baik itu di daerah maupun di negaranya sendiri. Jadi menurut saya dengan adanya RUU ini takutnya dapat merenggut hak kita sebagai warga untuk memilih. Gitu. Oke, berarti takut ya kalau haknya untuk direnggut ya, Mbak ya. Nah, dikhawatirkan nggak sih jika usulan itu nantinya tuh membuat negara menjadi diktator kepada rakyatnya? Iya sih, khawatir sih itu bakal terjadi gitu. Mengapa nih khawatirnya? Dari segi apanya? Soalnya dari hak kita udah diangkat juga sebagai warga untuk memilih. Terus pemerintah tuh bisa seenaknya memilih, menunjuk siapa aja yang bakal menjadi pemimpin kita tanpa mempertimbangkan keputusan gitu dari warga. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak atas waktunya. Nah, pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk berbincang lagi dengan warga yang memang sedang bersantai di tempat saya mengabarkan. Halo Mbak, boleh tahu nggak namanya siapa? Halo, namanya Nadira. Mbak boleh berdiri sebentar? Nah, Mbak melihat adanya nih RUU yang mengungkapkan bahwa Gubernur Jakarta ini dapat ditunjuk langsung oleh Presiden. Bagaimana nih pendapatnya? Kalau saya sendiri jujur kurang setuju ya, karena takutnya nanti ada bias dalam pemilihannya, terus juga jadi ke kita sebagai warga juga kurang transparan gitu sih Mbak. Apakah sebagai warga Jakarta merasa tidak sih kalau hak pilihnya ini dicederai gitu? Jujur iya, karena kita kan punya kayak hak untuk milih ya, ingin dipimpin oleh siapa, orangnya seperti apa, dengan latar belakangnya juga yang seperti apa, itu sih Mbak. Nah, dengan adanya usulan ini dikhawatirkan atau tidak nantinya negara ini menjadi diktator kepada rakyatnya? Kemungkinan iya, karena untuk pemimpin daerah aja berarti kan akan dipilih oleh presiden langsung yang mana kita nggak tahu nih orangnya kayak gimana, terus apakah ada perjanjian kerjasama atau sebacamnya gitu sih Mbak. Oke, baik, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Ya memang pemirsa, nantinya DKI Jakarta ini akan berubah namanya dari daerah khusus ibu kota Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Walaupun demikian pemirsa, Jakarta ini akan tetap dipimpin oleh gubernur dan juga wakil gubernur. Memang dalam rapat paripurna dari hari Selasa kemarin, DPR ini memberikan persetujuan dalam rapatnya pemirsa atas draft RUU mengenai Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi RUU inisiatif Badan Legislatif dari DPR. Tentunya Sira dan juga pemirsa, kami juga masih akan terus memantau bersama bagaimana nantinya jalannya untuk RUU ini. Kembali ke studio Sira. Rehana Mezia informasi langsung dan sudah berbincang bersama warga di mana jika Gubernur Jakarta akan dipilih oleh Presiden. Pemirsa, Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah artis ibu kota. Kabarnya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini melakukan kampanye dengan mengunjungi peternakan sapi di kota Lampung Tengah. Anies menyampaikan keinginannya untuk mensejahterakan peternak sapi serta meregenerasi para peternak muda. Masukin ke dalam. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berdialog dengan peternak sapi dalam lawatannya ke Lampung Tengah, Lampung. Dialog dilakukan Anies sambil memberi pakan pada sapi yang diternak. Menurut Anies, ada sejumlah sektor yang perlu diperbaiki seperti kebutuhan bibit, permodalan hingga impor daging kerbau dari India. Ia berjanji untuk membesarkan peternak kecil tanpa harus mengecilkan peternak yang besar. Hal ini dinilai dapat menyelesaikan persoalan lain di Indonesia, yakni mengenai gizi masyarakat.
menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Jadi yang kuat nggak usah dimusuhi, tapi jangan yang kecil dibiarkan untuk terkapar banget. Itu sebabnya kami datang ke sini, karena kita ingin mendengar langsung dan kami ingin menyampaikan langsung komitmen ini kepada para peternak, bahwa kita ingin peternak-peternak ini yang kecil, yang mikro untuk bisa berkembang, dan harapan yang generasi berikutnya mau menjadi peternak karena itu punya prospek. Selain membahas soal rencana mensejahterakan peternak sapi, mantan Gubernur Jakarta ini juga ingin meregenerasi peternak di Indonesia yang saat ini didominasi oleh kelompok peternak usia lanjut. Dari Lampung Tengah, Lampung, Yohanes Leonardo, Teddy Suhendi, Pujiansah, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai agenda kampanye Anies Baswedan di Lampung, kita bergabung bersama dengan reporter kami Yohanes Leonardo. Ardo, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya baik, selamat siang pemirsa TV One. Saat ini kami berada di titik kedua kampanye Anies Rashid Baswedan yang merupakan calon presiden nomor urut 1, tepatnya di Geraha Bintang Universitas Mahalayati, Lampung, di mana sejak bergeser titik pertama tadi, Anies menyampaikan sejumlah poin di hadapan ratusan relawan mahasiswa maupun juga sejumlah calon legislatif di Geraha Bintang, di mana Anies menyampaikan bahwa jika ia terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia tahun depan, maka Anies ingin mengembangkan sejumlah sektor diantaranya di Kota Lampung. Diantaranya ialah sektor investasi yang padat karya. Hal ini bertujuan untuk memadatkan ataupun juga membuat sektor-sektor yang bisa mendulang ekonomi begitu menjadi padat karya, di mana diantaranya sektor yang ingin diinvestasikan utamanya adalah pertanian, perkebunan, dan juga manufaktur. Selain itu juga Anies Rashid Baswedan juga ingin mengembangkan lapangan kerja untuk memaksimalkan investasi padat karya yang tadi disampaikan pada poin pertama sebelumnya. Kemudian juga Anies ingin untuk mengimbangi investasi padat karya serta juga pembukaan lapangan kerja tersebut, Anies ingin mengimbanginya dengan pendidikan yang berkualitas, begitu dimulai dari salah satunya di Universitas Mahalayati tempat kami berdiri dan melaporkan pada saat ini. Selain itu juga Anies menyampaikan bahwa ia berambisi untuk membangun transportasi publik yang terhubung dari mulai Palembang hingga ke Lampung, diantaranya melalui Bakauheni, Tanjung Karang hingga ke Kertapati. Lalu selanjutnya pemirsa, Anies Rashid Baswedan yang merupakan capres nomor urut 1 ini akan bergeser ke titik kampanye berikutnya di hari ke-10 ini, tepatnya di Bento Kopi di Kota Lampung, di mana dalam agenda tersebut Anies akan menyapa ratusan masyarakat begitu yang akan nantinya berdiskusi dan juga berdialog dalam dialog bertajuk Desak Anies di Lampung. Sementara demikian dapat kami sampaikan. Saya kembali lagi kepada Anda di studio. Baik, Yohanes Leonardo, informasi langsung dari Lampung Tengah, Lampung. Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memilih beraktivitas sebagai Menteri Pertahanan di hari kerja. Rabu kemarin, Prabowo Subianto menjamu sejumlah artis ternama di tanah air seperti Lesti Kejora, Rizky Bilar, Nikita Mirzani, dan Oki Pratama. Prabowo makan bersama para artis ini di ruang kerjanya di Kementerian Pertahanan. Perbincangan antara mereka pun berjalan dengan santai. Setelah makan, Prabowo kemudian mengajak para artis ini untuk bernyanyi bersama. Lesti Kejora pun menyumbangkan satu lagu yang didedikasikan untuk Prabowo Subianto. Di akhir acara, Prabowo membagi-bagikan kenang-kenangan berupa buku kepada keempat artis itu. Urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanyenya di Provinsi Kalimantan Timur. Setelah mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN, Ganjar berkomitmen untuk terus melanjutkan proyek Ibu Kota baru ini.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hari ini melanjutkan kampanyenya di Provinsi Kalimantan Timur. Ganjar mengunjungi ibu kota Nusantara IKN di Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya kali ini, Ganjar meninjau update pembangunan ibu kota baru yang digagas Presiden Joko Widodo. Setelah melakukan tinjauan, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek pembangunan IKN. Ia bahkan berkomitmen untuk pindah ke ibu kota baru jika nantinya terpilih sebagai presiden. Ya, saya orang dari awal selalu konsisten bahwa sesuatu regulasi yang sudah dibuat dan disepakati harus dilaksanakan. Maka IKN ini adalah undang-undang. Siapapun yang menjadi presiden harus melaksanakannya. Tidak bisa tidak. Di Kutai Kertanegara, Ganjar sebelumnya telah menemui tim pemenangan daerah dari partai pendukung dan pengusung. Dari Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan. Hari ini Capres dan Cawapres telah memasuki hari ke-10 masa kampanye Pilpres 2024. Lalu apa saja agenda dari Capres Prabowo Subianto dan Capres Ganjar Pranowo? Ada reporter kami, Kristanti Yosefa dan Muhammad Idris. Pertama kali kita ke Kristanti yang akan mengabarkan bagaimana dengan agenda Prabowo Subianto. Kristanti. Baik Sira dan juga pemirsa, memang benar kalau pada hari ke-10 kampanye pemilu 2024 ini Prabowo Subianto masih belum memiliki agenda kampanye lagi. Hal ini disebabkan karena Prabowo Subianto masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan sehingga Prabowo masih berada di kantor Kementerian Pertahanan untuk melakukan agenda rutinnya seperti itu. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari tim Humas dari Kementerian Pertahanan diketahui bahwa Prabowo Subianto sedang menjalankan kegiatan rutinnya dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nah, perlu diketahui pemirsa bahwa Prabowo tidak mengambil cuti sehingga agenda kampanye yang dilakukan oleh Prabowo berlangsung pada setiap akhir pekan, yakni pada hari Sabtu dan Minggu. Dan kalau boleh sedikit kami informasikan pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari tim internal Prabowo menyatakan bahwa kemungkinan besar nantinya pada hari akhir pekan ini tepatnya Prabowo Subianto akan melakukan kampanye di Pulau Sumatera. Nah, untuk kota pastinya nanti di mana Prabowo akan melakukan kampanye masih belum ada informasi lanjut mengenai itu, maka kita tunggu saja di kota manakah nantinya Prabowo akan melakukan kampanyenya. Nah, sedikit juga pemirsa mengenai kegiatan dari Prabowo Subianto sebagai calon presiden, kalau meskipun tidak dalam judul kampanye seperti itu, tapi diketahui bahwa Prabowo sempat menerima kunjungan dari sejumlah publik figur dan nama-nama yang tentu tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dan ini tentu memberikan kita pertanyaan apakah ini kemudian menjadi salah satu strategi Prabowo dalam memenangkan Pilpres 2024 ini, mengingat sejumlah publik figur seperti kemudian ada Raffi Ahmad, Nagita Slavina maupun Lesti Kejora ini juga memiliki suara yang banyak di masyarakat atau pengikut yang banyak ya, baik itu di media sosial maupun kemudian di masyarakat kita di Indonesia. Dan sedikit juga tadi pemirsa kami telah berbincang dengan Budiman Sujatmiko, yakni perwakilan dari TKN Prabowo Gibran yang menyatakan bahwa mengenai debat nanti pemirsa diketahui bahwa baik Prabowo maupun Gibran telah melakukan persiapan. Kalau Prabowo telah memiliki pengalaman di pilpres-pilpres sebelumnya, maka Gibran pun juga, meskipun ini merupakan pengalaman nasional Gibran untuk yang pertama, namun Gibran juga mempersiapkan diri seperti itu untuk debat Cawapres nanti. Sementara demikian, Sira, kembali dengan Anda di studio. Kristanti Yosefa mengabarkan bagaimana dengan agenda dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Lalu bagaimana dengan kegiatan ataupun kampanye dari Capres nomor urut 3? Ada Muhammad Idris yang akan mengabarkan kegiatan dari Ganjar Pranowo di IKN. Muhammad Idris. Ya, selamat sore. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tadi pagi telah melakukan kampanye di ibu kota Nusantara yang ada di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, di mana dalam kampanyenya di ibu kota Nusantara, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo
mendatangi rumah teknologi yang ada di Ibu Kota Nusantara dan juga ke titik 0 serta menara pandang yang ada di IKN Nusantara. Dalam kegiatannya, Ganjar Pranowo juga menyaksikan langsung pembangunan kegiatan Ibu Kota Nusantara yang saat ini sedang terus berjalan, terutama di kawasan Istana Negara, Rumah Tapak Menteri, dan juga bagian kementerian yang ada di Ibu Kota Nusantara. Usai melaksanakan kampanye di Ibu Kota Nusantara, calon presiden nomor Baik, terima kasih Muhammad Idris, informasi langsung dari IKN. Pemirsa, tidak hanya Capres, keluarga Capres pun ikut berkampanye. Kabarnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kabar Pemilu. Pemirsa, safari politik tak hanya dilakukan para kandidat calon presiden, tapi juga keluarga mereka. Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, mengunjungi industri kreatif di Yogyakarta dan bertemu dengan para pelaku UMKM. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Ganjar, mengunjungi salah satu industri kreatif pembuatan kaos khas Yogyakarta. Di kawasan Jambon, Gamping, Sleman, Atikoh bahkan mencoba langsung menyablon kaos di lokasi tersebut. Seusai bertemu dengan puluhan pelaku UKMK, Siti Atikoh menyebut potensi industri kreatif di Yogyakarta sangatlah luar biasa karena ditunjang pariwisata. Siti Atikoh menambahkan para pelaku UMKM harus diberikan pelatihan agar melek teknologi sehingga bisa naik kelas. Saya pribadi itu lagi melihat industri kreatif yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Yogyakarta. Karena kalau kita bicara masalah industri kreatif, Jogja ini memiliki potensi yang luar biasa, ditunjang oleh pariwisata yang begitu potensial. Ini salah satunya yang ada di sini untuk industri kreatif kaos. Sejak dimulainya kampanye untuk Pilpres 2024 mendatang, Siti Atikoh juga gencar berkeliling ke sejumlah daerah untuk menyapa warga dan pendukungnya. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, warga Wadas deklarasi dukung Prabowo Gibran. Kabarnya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, berbagai upaya terus dilakukan para pendukung pasangan Capres. Selain konsolidasi dan deklarasi, para relawan juga menggelar pelatihan untuk menarik simpati pemilih. Relawan pasangan calon presiden Capres Anies Baswedan dan calon wakil presiden Cawapres Muhaimin Iskandar Amin di Jepara, Jawa Tengah menggelar konsolidasi dan doa bersama. Presidium Relawan Amin Jawa Tengah Rubianto mengatakan para relawan menargetkan bisa meraup 40% suara. Target ini dinilai realistis karena Kabupaten Jepara termasuk kandang banteng di Jawa Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan usai doa bersama untuk kemenangan dan keselamatan pasangan Capres Amin di Pondok Pesantren Ponpes Al Husna, Mayong, Jepara. Ratusan warga Wadas Purworejo, Jawa Tengah melakukan deklarasi siap dukung Prabowo Gibran satu putaran menuju Pilpres 2024. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden Koalisi Indonesia Maju Kim, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka merupakan pemimpin ideal. Warga Wadas siap menyatakan sikap memenangkan Prabowo Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024. Prabowo Gibran disebut petugas rakyat dan berdaulat sekaligus jauh dari intervensi partai politik parpol. Satu putaran. Sukarelawan orang muda Ganjar kembali melakukan kegiatan pelatihan desain grafis bersama mahasiswa Katolik di Pontianak, Kalimantan Barat. Para relawan muda pendukung Ganjar Pranowo ini menggelar pelatihan khusus untuk memperkuat milenial di bidang digitalisasi. Koordinator Wilayah Korwil Orang Muda Ganjar Kalimantan Barat, Stepper Wijaya menyatakan pelatihan ini untuk mengasah kemampuan digital milenial tentang desain grafis, mulai dari pengeditan foto, tulisan, hingga desain produk. Tim TV One
mengabarkan. Saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Agita Malika akan hadir dalam program Ragam Perkara. Kami kabarkan, Anda putuskan. Terima kasih, sampai jumpa.